Nah ini dia tanya, Bang gimana Hyperliquid masih bisa dicicil nggak? Coba kita lihat dulu bro, secara price action. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan tanya sini ya, kita interaktif sesinya selalu. Ya Hyperliquid juga kena bro ya, dampak dari dump kemarin ya. Sempat memiliki bullish ya price action ya, tapi sekarang hype ya, close candle ya ini struggling. Karena semua liquidity menurut saya lagi jalan ke koin-koin yang dimention oleh Donald Trump. Ya. Dan juga market juga masih bereaksi karena tadi kalau kita lihat Bitcoin itu juga ada chance ya daily chart terjebak dan membentuk lower high meskipun kita dapat a decent bounce, a decent relief pump saya ngomongnya. Tapi overall di daily chart ya kita harus tetap mempertahankan area di atas 90.000. Karena kalau ini kita lihat juga ya Hyperliquid juga masih konsolidasi ya, masih belum bisa reclaim di atas di atas $20 ya. Karena $20 ini adalah resistance yang saya bilang cukup kuat juga ya untuk Hyperliquid. Selama dia nggak bisa claim di atas ini ya dengan breakout ya ini masih ada chance going lower ya. Meskipun saya pun pribadi ya memiliki posisi ya lumayan gede ya di Hyperliquid. Tapi ya saya selalu lihatnya tuh long term dan itu berapa banyak atau berapa persen dari saya punya portofolio. Ya, selama dia nggak bisa reclaim di atas 20, saya rasa nunggu dulu ya. Nunggu dulu. Kecuali teman-teman ya mau punya exposure tapi kecil-kecil ya itu nggak apa-apa ya. Tapi jangan masuk dalam satu entry aja. Nah ini kita mau lihat bro, XRP bro. Kemarin dapat setelah berita itu kayaknya naiknya lumayan signifikan. Coba kita bahas dari segi price actionnya dulu bro XRP. Oke, XRP kita lihat ya sekarang what a buyback ya kita ngomongnya. Karena ya kalau kita lihat multiple ya time frame. Ya ini sesuai ya dengan yang kita bahas juga ya. Potential range forming di mana XRP ini salah satu ya play yang kita bahas juga ya di dalam. Ya, mungkin bisa kita kasih lihat ya. XRP kita dapat juga low-nya. Oke. Di mana ya? Ini kita lihat ya di sini ya chartnya. Ini kita lihat potensi sampai ke 3,2 ya. Yang mana sampai ya kemarin Paul cuma di 3. Ya, tapi overall XRP ini seperti apa sekarang ya. Wait and see dulu ya. Karena per hari ini ya Bitcoin masih di retrace ya sekarang. Tapi kalau kita ngomongin price action wise ya 3,4 high-nya ini, target ini sangat mungkin ya bro, untuk tercapai ya. Karena naratifnya kuat juga. Betul. Ya, lobbying co-foundernya juga kencang juga. Karena kan dia ketahuan dulu sumbang ya 1 juta worth of USD XRP ke Kamala. Ya. Tapi yang menang Trump. Tapi dia switch juga, dia lobbyis yang jago ya. Bener. Kayak belut dia. Bayangin bro ya. Di Washington DC itu kayak belut dia. True ini ya apa? Politician. True politician. Jadi dia harus cari untung amannya untuk proyeknya. Kamala kalah langsung set ke White House. Langsung nawarin ya. 10 juta ke Trump itu mungkin ya. Akhirnya diterima ya. Persenan ini mungkin ya. Sirkulasi supply-nya. Next ya bro, Solana. Solana ini kayaknya dari 140 kemarin sempat naik bro. Ya. Tapi kayak turun lagi nih, gimana nih? Solana kalau kita lihat ya, respected di weekly area ya. Kalau kita lihat di weekly chart, oke. Nah, dia udah sempat sentuh ya kemarin area di 120 ya dan bouncing ya. Yang mana kalau kita lihat dari segi perspektif price action ya mungkin ya masih dikasih dulu bro slowing down ke area 140 and lower ya, baru nemuin kaki lagi ya buat tes range high-nya ke 260 ya 240. Karena memang secara fundamental ini koin yang dimention juga ya dalam strategic reserve. Plus juga kalau kita ngomongin Solana di strategic reserve bukan hanya Solananya juga. Tapi koin-koin yang ada di ekosistem Solana ya. Koin-koin dengan naratif AI dan jangan salah juga Trump juga punya koin juga di ekosistem Solana. Jadi worth to see ya. Karena kalau kita tarik ke ATH-nya rata-rata 6x 7x ya. Berbagai koin-koin ya seperti Trump, AI16Z dan lain sebagainya
itu rata-rata 6-8x. Ya, Ziri Blue dan sebagainya itu 6-8x dari low-nya sekarang. Jadi bukan hanya Solana yang bisa kita perhatikan karena dia masuk strategic reserve, juga koin-koin di ekosistem Solana. Betul. Ya. Nah, kita bahas Cardano dulu bro ini. Sempat ke satu bro, seperti para nama fanbase-nya. Ini. Apa ya Cardano ya? Kok gue lupa ya? Kayak XRP kan XRP Army. Cardano tuh ada bro dulu. Yang suka ngikutin UFO-nya Charles Hoskinson itu. Ya itulah pokoknya. Itu mimpi basah mereka kalau ke satu. Dikasih bro. Tapi kan risetnya kita udah bikin dari 24 Desember ya bro. Coba boleh buka bro risetnya di sampingnya. Sama chartnya Cardano. Nah jadi ini Cardano udah lumayan lama ya kita bahas ya. Iya. Dan ya hari ini kayaknya lagi ke retrace nih ya. Dimana ya sempat ya kita bahas Cardano ya risetnya. Very good display ya Cardano. Karena dia dari low-nya bro ya, ini naik 96% ya. Dan ya kalau kita ngomong ya, secara price action sekarang ini seperti apa? Semua market ya teman-teman. Ya, jadi jangan langsung masuk ya karena ini high ya, lower high ya, potensi juga lower high. Dan Cardano sendiri ya kalau kita ngomong ada potensi dulu ya retest sampai ke 0,8 yang memberikan kita golden buy ya opportunity sebelum ya dia kembali ya mengalami kenaikan di sini. Karena kalau kita lihat ya sekarang lagi slow ya market, mungkin karena puasa juga bro ya. Iya. Jadi agak slow juga, agak slow. Ya. Ada yang cek gimana kalau Bitcoin koreksi dua kali, maksudnya koreksi 50% kali ini kan kata-katanya aneh. Ya nggak apa-apa gitu. Diskon gue beli lagi. Ya. Nah ini ada yang minta untuk bahas TAO bro. Ya. Oke ya kita lihat ya price action dari TAO ya kayak Bitensor gimana nih ya arahnya sekarang karena kemarin sempat dibuat naik ya. Iya. Dan ya kita tetap sama ya lihatnya TAO. TAO ini support kuat di 200 bro. Dengan chance ya memang dia masih nggak tahu ya dikasih turun dulu atau enggak ya. Tapi ini cukup heavy. Kalau kita lihat weekly chartnya harusnya ya dia ditarik dulu ya turun ke area 200 dulu ya sebelum melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau sekarang pun kita lihat daily ya price actionnya ya, memang ya ada chance juga ya kita visit dulu ya di 200-an. Di sini ada liquidity. Tapi bukan berarti ya jaminan dia akan ke 200 ya teman-teman. Karena kalau kita lihat secara price action wise nggak ada yang bisa timing the bottom. Jadi TAO ini cukup oke ya untuk long term dan juga udah relatif ya oversold juga ya di monthly chartnya. Jadi dia lagi building base nih sekarang di area 200 ya. Jadi bukan area yang ideal buat teman-teman jual, tapi ideal ya untuk scale in karena dia dari topnya ini udah drop lumayan 67% ya. Betul. Beli ketika udah drop ya, 60-70%, jangan ketika udah 60-70% naik ya. Gimana tanggapan Jack terhadap ETF Litecoin? Dia kalau di approve ya Litecoinnya bakal naik sih. Iya. No shit Sherlock gitu loh. Ya ini mungkin kita kasih ini juga ya bro, sedikit di dalam juga ya. Ya nggak apa-apa kita teasing lah ya. Kita udah sempat bikin tuh tesis tentang Litecoin ya. Waktu itu masih di 27 Februari ya. Kita bilang kita lihatnya di mana ya? Kita lihat di prediction market. Prediction market tuh jarang salah loh. Kenapa? Karena dia involve duit orang asli di sini. 75% bro. Chance bilang bahwa di akhir tahun 2025 ini akan improve by Juli atau Desember. Yang mana kalau kita lihat Litecoin ini memang orang bilang ini koin yang mati. Tapi kalau kita lihat secara revenue enggak. Revenue Litecoin ya all time yaitu dia sampai 2,5 billion ya 2,5 billion. Ini menunjukkan apa? Ya memang secara valuasi ya tokennya itu kurang divaluasi, kurang dapat hype di market. Tapi kalau secara revenue ya protokolnya ini grow ya revenue-nya. Plus volumenya juga kenaikan signifikan ya not financial advice sekali lagi tapi ini ada di range yang akumulasi ya kita lihat volumenya gede banget. Sharpe ratio juga positif ya, volatility juga tinggi, Kemudian ya mining difficulty juga terus bertambah, plus terakhir ya mine share-nya ini juga mengalami kenaikan terus ya. Jadi
Kalau kita bagi tesis di dalam itu selalu by data dari platform yang mungkin sedikit orang bisa akses. Ya, intinya itu adalah real time thoughts kita. Jadi yang menurut teman-teman kayak misalnya modulnya atau CoinPix atau berita dan on chain itu yang mahal, enggak. Menurut gue yang lebih mahal tuh real time thoughts ya para foundernya aja, para kita ya, karena kita adalah orang yang bagian di situ. Kalau ada apa gue mikir tentang makro, gue tuh tulis di situ gitu. Gue ada mikir apa tentang alokasi portfolio, gue ngajarin kalian kayak kemarin. Oh ini masuk berapa. Iya. Karena ditunjukin juga kan? Iya, ditunjukin juga. Oh ini 0,5% dari portonya gue masukin, gue tunjukin juga average-nya berapa. Jadi itu yang menurut gue lebih mahal, dan itu kalian kayak ngikutin di belakang praktisi secara real, cara gue berpikir untuk kalian bisa punya pikiran yang mandiri juga. Itu yang intinya. Gue pengen ngajarin kalian untuk belajar gimana cara bisa mancing gitu. Yes. Ya kan, lu belajar mancing ya lihat orang bisa mancing kan gitu. Ya ini kan contoh juga kan. Ya. Kemarin masuk di Kaito juga kan. Iya, kita share juga. Kecil ya. Kecil. Tapi ya itu juga dari berapa riset tuh, yang kita. Apa sehari untung berapa itu bro? Coba dibuka piano. Ya. Chat tuh 3,6 M. Kayak banget jualan kelas nggak usah. Iya. Itu 0,5 dari Porto. Kan? 0 juga nggak peduli juga ya. Kantok tidur 3,6 M. Ya ini karena Kaito sempat kita cover dapat juga. Jam tangan ya. 1 bro. Iya. Dapat 1 jamnya. Nah Kaito ini kita cover juga ya. Dimana Kaito ini naik ya 70% so far. Tapi kan Kaito udah di base dari tanggal berapa tuh, ada tanggalnya kan? Nah. Tapi balik lagi ya, ini altcoin play ini tetap ya, kita kan kalau kita kan tadi masuk 0,5, tapi kalian kita saranin 1-2% lah teman-teman ya. Karena Kaito juga naik 71% bro ya dari chart ya. Iya betul. Dan ya kita ini ya kita share karena memang kita jelasin di sini. Nah ini chart dari Kaito pre-breakout ya masih di 1,7 dan ya breakout juga ya di 71% ya. Yes. Malah juga kita masuknya setelah share ya. Setelah share kita baru masuk. Setelah share kita baru masuk. Jadi real time thoughts kita di market ya kita share secara gratis juga ya. Jadi ini bagian kecil bro dari showcasing yang kita lakuin di dalam plus yang kita lakuin di dunia nyata dengan fund yang kita punya sendiri. Jadi memang ya kalian kalau mau belajar langsung lihat dari praktisi seperti apa eksekusinya, cara mainnya seperti apa di balik layar lah. Lu kayak nonton apa show Broadway tapi lu udah belakang layar, lu lihat tuh orang jalan-jalan tuh lari-lari ya.